ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد ويا عباد الله اتقوا الله كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus dengan Rahman dan Rahimnya mengalirkan kasih sayangnya kepada kita semua, bahkan kepada seluruh makhluk yang diciptakannya. Namun di antara makhluk-makhluk yang diciptakannya itu adalah kita, salah satu golongan makhluknya yang bernama manusia. Dari semua golongan manusia itu, maka Allah tetapkan kita orang-orang yang di dalamnya memilih dan menjalani kehidupan sebagaimana Allah tuntunkan untuk kita yang telah diperintahkan kepada para nabi dan para rasul untuk membimbing kehidupan manusia di jalan yang Allah ridhoi. Oleh karena itu Islam mengajarkan kepada kita jalan kebenaran, jalan keselamatan, jalan kebahagiaan, dan jalan-jalan kehidupan yang menghantarkan kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah Allah, maka dari cabang keimanan itu ada satu hal yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni tentang kecintaan, tentang keberpihakan, tentang kecondongan. Muhammadur Rasulullah alladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Baginda Rasulullah Muhammad SAW dalam beberapa karakter, termasuk dalam surah Al-Baqarah, digambarkan sebagai sosok yang asyidda 'alal kuffar, tegas kepada orang-orang kafir, ruhama'u bainahum, dan beliau sangat welas asih kepada orang-orang mukmin, sangat cinta kepada orang-orang mukmin. Yang ini sungguh karakter beliau itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada dalam diri Rasulullah SAW itu sebuah gambaran karakter yang menyeluruh, karakter kebaikan. Tidak ada sedikit pun di situ kesempatan untuk mencari dan mendapatkan celah-celah keburukan-keburukan, kekurangan-kekurangan baginda Rasulullah SAW sebagai sosok utusan Allah Subhanahu wa taala. Di luar itu semuanya sebagai seorang manusia juga memiliki kelemahan tapi dalam hal kesempurnaan akhlak, kebaikan sebagai seorang yang menjadi panutan, maka laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maka disinilah para ulama kemudian mengkaji. Ada satu bahasan dalam pembahasan Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu al-wala wal bara. Wala itu adalah kecintaan, kecondongan,
kesenangan, keberpihakan. Maka barok adalah kawan dari al-wala. Maka jika kita lihat kecondongan sebagai seorang mukmin itu didasari oleh keimanan. Karena iman itulah yang akhirnya mengikat semua bentuk kecenderungan, kecondongan, keberpihakan kita sesama seorang muslim. Bi kalimati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itulah dengan semua bentuk apapun itu menjadikan kita bertemu dalam satu titik kecintaan yang sama, wala yang sama, kecondongan yang sama, keberpihakan yang sama. Dan inilah pokok iman kita. Salah satu cabang dari pokok iman kita ini adalah menjelaskan bagaimana orang mukmin itu mestinya, kudunya sama. Mulai dari hal akidahnya, sama-sama menyembah Allah yang sama, Allah yang satu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Menyembah Rabb yang sama. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Maka sini harusnya sama. Kecondongan, keberpihakan, kecintaan sama. Maka karena kesamaan dalam pokok akidah itulah yang kemudian kita dipertemukan bersama. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sungguh orang-orang beriman itu bersaudara. Rupa boleh berbeda, asal usul boleh berbeda, dari ras yang berbeda-beda, sebagai gambaran kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam ciptaan. Tetapi Allah pandang kita semua dari apa yang Allah kehendaki dengan semua iradahnya. Maka hati itulah yang dilekatkan, diikatkan, ya, menjadi satu kecintaan yang sama, sama-sama sebagai seorang muslim, sama-sama sebagai seorang. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Maka persaudaraan ini membawa sebuah konsekuensi, membawa sebuah ikatan yang harus sama dalam pernikahan. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa sama dalam menyikapi ini? Maka kita mengkaji pokok-pokok tiang-tiang agama yang sama, mulai memahami rukun iman yang sama, rukun Islam yang sama. Maka insya Allah kita akan bertemu dalam satu titik yang sama. Selebihnya dalam hal masalah fiqhiyah, keseharian yang di dalamnya ada ruang untuk berbeda, namun pokoknya ini kita tidak boleh berbeda. Akidahnya ini, tauhidnya ini, imannya ini harus sama. Oleh karena itu salah satu konsekuensi kita innamal mu'minuna ikhwah itu adalah dilarang untuk menyakiti, dilarang untuk mendolimi. Haram hukumnya, haram darahnya seorang mukmin ini, antara satu mukmin dengan mukmin itu tertumpahkan. Oleh karena itu, jika kita kaitkan dengan apa yang telah Allah ingatkan di dalam surah Al-Ahzab, sebenarnya di ayat yang ke 56, ya. Namun di situ Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di ayat 57 dan 58. Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan dalam surah Al-Ahzab ayat 57, berawal dari sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yu'dzuna Allaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adzaban muhina. Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Dalam terjemahannya disebutkan, innal ladzina, sesungguhnya orang-orang
yang menyakiti Allah dan Rasulnya, maka Allah akan melaknatnya di dunia dan di akhirat dan menyediakan azab yang menghinakan bagi mereka. Di ayat 58 dilanjutkan, dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin baik laki-laki dan perempuan tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dusta yang nyata. Maka konsekuensi keimanan itu larangan berbuat zalim, larangan untuk menyakiti. Memang di ayat 58 ini ada beberapa mufassir memberikan alasan terkait dengan urusan ini. Beberapa kelompok menjelaskan terkait dengan sekelompok orang yang telah membuli Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Istilah membuli ini memberikan pernyataan secara lisan yang menyakiti. Kemudian kelompok mufassir yang lain menjelaskan tentang peristiwa hadisul ifk yang lebih banyak diceritakan dalam surat An-Nur, yaitu tentang ibunda Aisyah yang terkena badai fitnah, dituduh melakukan perselingkuhan. Dan yang lainnya adalah berkaitan dengan ejekan, celaan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah Allah, dari poin ini para mufassir mendapati satu titik yang sama, yaitu larangan orang-orang mukmin untuk menyakiti saudaranya baik bil lisan maupun dengan afalnya, ya, amalan wa fi'lan, ya, wa qaulan wa fi'lan, perkataan maupun perbuatan. Bentuk langsung ejekan, ya, bentuk fisik ataupun hal-hal yang lain yang itu mampu menyakiti hati orang mukmin, maka itu dilarang. Ya, perkataan atau kemudian langsung menimpa fisik seseorang dengan disakiti. Maka hari ini salah satu bentuk menyakiti hati kaum muslimin itu adalah berbuat sesuatu yang kemudian membuat hati kaum muslimin tersakiti. Sudahlah korbannya tersakiti, kita pun akhirnya juga ikut tersakiti. Contohnya, sampai hari ini hampir, ya, ini belum yang terhitung, semenjak sudah 10 bulan lebih, ya, korban genosida, ya, pembunuhan secara garis keji, pembersihan etnis di Palestina, ya, di kamp-kamp pengungsian di satu titik, ya, di Gaza, bahkan kemarin di Rafah, yang hari ini kita pun baru sampai mendoakan dan hanya bisa mampu mengeluarkan sebagian harta yang Allah titipkan kepada kita. Sakit rasanya hati ini tuh melihat kita belum mampu memberikan pembelaan yang cukup berarti untuk membebaskan derita yang dialami oleh saudara-saudara kita di beberapa titik-titik di Gaza maupun di Rafah pada saat ini. Namun lebih menyakitkan lagi saudara-saudara kita yang kemudian datang, ya, kemudian berpose, bahkan kemudian menyatakan, ya, sikap berbaik-baik pada presiden yang melakukan genosida kepada kita, saudara-saudara kita kaum muslim. Ini lebih menyakitkan lagi, ya. Bagaimana mungkin kemudian kita memberikan gambaran ilustrasi yang sederhana, ya, ada keluarga yang kemudian dihantai habis oleh seorang pembunuh yang di tangannya masih ada senjata yang berlumuran darah. Maka tetangga sebelahnya ngomong, ya, kepada pembunuh itu, mari kita berdamai saja. Ya, tetangga rumah orang yang dibunuh ini dengan santainya mendatangi pembunuh dan mengatakan, mari kita berdamai saja. Ya, padahal dibunuhnya pun tidak tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk menyakiti hati kaum muslimin. Ini bentuk bahwasanya ketidakpahaman, ketidaksadaran bahwasanya di tengah-tengah duka yang mendalam,
baik pada diri kaum muslimin terhadap derita yang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina ini, belum mampu membukakan hati mereka dengan gampang. Para jamaah rahmatullah, maka Rasulullah Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi. Beliau bersabda, "Man adza musliman faqad adzani wa man adzani faqad azalla." Orang siapa yang menyakiti kaum muslimin, maka dia sungguh telah menyakitiku. Barang siapa yang telah menyakitiku, maka dia sungguh telah menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah Allah, disinilah pentingnya kita itu berilmu, memperhatikan apa yang terjadi pada diri kita dan pada diri saudara-saudara kita. Man asbaha wa lam yahtam bi amril muslimina falaysa. Barang siapa yang bangun di pagi hari tanpa memikirkan kepentingan urusan kaum muslimin, maka sungguh dia bukan termasuk golongan kaum muslimin. Penting bagi kita ini untuk mengerti di barisan mana sesungguhnya kita ini. Walah kita ini, kecondongan dan kecintaan kita ini karena Allah Subhanahu wa taala ini. Ya, kita sedang berada di pihak yang mana? Kita tidak akan pernah bebas dari satu titik yang disebut dengan moderat. Saya di tengah-tengah saja, saya nggak ikut-ikutan. Tidak, pasti pada suatu saat Allah menuntut kita untuk berada dari satu pihak tertentu di antara dua belah pihak, bainal haq wal batil. Para jamaah Allah, inilah situasi kekinian yang perlu kita sadari. Seseorang datang kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, sungguh aku dapati seseorang ini rajin dan taat dalam ibadahnya. Malam dia tahajud, dia bangun di waktu malam, dia tunaikan tahajudnya, disempurnakan sholat 5 waktunya, dia baca Al-Quran, dia bersedekah. Namun ya Rasulullah, sungguh kami tidak pernah aman dari lisan dan perbuatannya." Maka kata Rasulullah SAW, maka sungguh dia berada di neraka. Maka para hadirin rahimakumullah, apa yang terjadi pada diri kita, apa yang terjadi dengan umat ini, apa yang terjadi dengan konstelasi-konstelasi kekinian, tidak bisa lepas dari apa yang menjadi keberadaan kita di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menyakiti saudara-saudara kita. Ya, sudahlah beban sakit yang diderita seperti itu. Video demi video, tayangan demi tayangan berlalu, semuanya ada di media kita. Kita lihat tangis anak-anak yang kehilangan ibunya. Kita lihat tangis ayah yang kehilangan anaknya. Bahkan satu rumah kehilangan semua keluarganya. Ya, jangan sampai kita menyakiti saudara-saudara kita. Sudahlah kalau kita itu nggak bisa belani, minimal kita diam atau minimal kita doakan. Jangan menyakiti, jangan menambah sedih hati kaum muslimin ini dengan sebuah sikap. Ya, kalau enggak sikap ya lisan atau mungkin tulisan. Ketika saudara-saudara kita melakukan aktivitas demo solidaritas untuk Palestina, masih ada yang kemudian berkomentar ini, iso demo tok. Demo ini sebagai bentuk cerminan keimanan. Masih ada iman di dada kita itu untuk menyuarakan pembebasan Palestina ini dari kekejian yang luar biasa. Lembaga-lembaga internasional sekelas PBB, OI, tidak digubris sama sekali. Apalagi ini cuma 5 orang, ya kan? Siapa mereka? Para jamaah Allah, ini juga sekaligus menjadi introspeksi internal kita bagi umat Islam. Pentingnya memilih pemimpin. Pemimpin keluarga itu penting. Kita introspeksi sebagai seorang suami itu, memimpin keluarga kita itu harus penting juga, ngerti tentang bagaimana leadership. Karena kalau kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana juga dengan pemimpin negara yang sedikit-sedikit ditanya, wah saya nggak tahu, silakan saja tanya kepada yang bersangkutan. Ini pemimpin macam apa? Apalagi pemimpin ormas. Semua jenis pemimpin itu di pundaknya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pemimpin yang harus dipilih pemimpin yang sadar, pemimpin yang waras, pemimpin yang enggak hanya cukup titelnya berjubel-jubel,
namun kemudian gambaran sikap dan akhlaknya tidak mencerminkan sebagai seorang pemimpin. Yang kedua adalah ketika seorang mukmin, seorang muslim meminta maaf, ya dimaafkan. Ya kita sebagai orang muslim yang memaafkan. Siapapun di antara kita berupaya untuk memaafkan, tapi jangan ulangi kembali sesuatu yang menyakiti hati orang-orang muslim ini untuk kemudian bersikap seperti itu. Para jamaah Allah, inilah bagian yang Al-Baqir ingin sampaikan di kesempatan khutbah Jumat ini, agar hati kita ini tergerak, agar walak kita ini, keberpihakan kita, kecondongan kita ini adalah kepada Islam. Kita tidak hanya ta'assub atau fanatis terhadap kelompok, partai, jamaah, ormas, bukan. Yang harus kita bela mati-matian itu Islamnya. Ormas, harokah, jamaah, apapun nama kumpulan itu hanya sebagai wadahnya saja, hanya sebagai pakaiannya saja, hanya sebagai bajunya saja. Jika di dalam ormas, jamaah, harokah atau apapun di dalamnya itu tidak mampu menghantarkan ketenangan dan pembelaan kepada Islam, tinggalkan. Mari kita bersekutu, mari kita berkelompok, mari kita berjamaah di jalan yang Allah ridhoi dengan Islam yang kita bela itu. Karena suatu saat Allah akan meminta kita, pertanggungjawaban kita, keberpihakan kita ini di jalur yang mana. Maka pilihan sehat, mohon maaf saya gunakan kata waras kita itu adalah berpihak kepada yang benar, yang betul-betul membela yang benar, bukan hanya jargon membela yang benar, tapi betul-betul membela apa-apa yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya sebagai bagian pembelaan kita di hadapan Allah dan Rasulnya. Para jamaah Allah, mudah-mudahan ini sebagai titik kesadaran kita di tengah konstelasi politik, ujian umat ini yang bertubi-tubi, maka insaflah kembali di titik introspeksi untuk berbenah. Kita semua ini bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi pada diri kita, ya saudara-saudara kita dan kaum muslimin. Jangan sampai berlepas tangan, bersembunyi di balik tembok, kemudian berlepas diri ketika kondisi aman keluar, tapi ketika sedang diuji bertubi-tubi ini tidak ada satupun yang keluar. Maka disinilah para jamaah Allah bentuk keberpihakan kita kepada Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati-hati kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada siapapun yang kemudian memilih di jalan kemenangan ini bersama Allah dan Rasulnya. Inilah pilihan kita, tidak ada kata yang lain. Aku lupa dihadap astagfirullah li wa lakum, innallaha huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Para jamaah Allah, mari kita tundukkan diri kita. Kita sadari di bagian mana kita masih mampu memberikan sumbangsih kita, doa-doa kita, bagian harta kita, dan bagian-bagian yang masih mampu kita memberikan tempat kewarasan akal kita, hidupnya iman kita di dalam aktivitas selama masih bisa bernapas di atas bumi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perbaiki diri kita masing-masing. Mari kita bermuhasabah. Mungkin ada bagian-bagian dari kita yang menjadi sumbangsih terhadap hal-hal yang tidak penting, bahkan terhadap hal-hal yang mengantarkan kepada kerusakan ini. Mungkin tanpa kita sadari. Bahkan diamnya kita kepada kemungkaran, diamnya kita pada hal-hal yang semestinya harus kita sampaikan. Qulil haqq walau kana amrun.
Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Maka kita sampaikan semuanya, maka kita bersikap berpihak cinta kepada Allah dan Rasulnya dan kepada saudara-saudara kita kaum mukminin dan mukminah, muslimin wal muslimat dimanapun mereka berada, selama menjadi bagian daripada penyeru yang hak, maka kita menjadi bagian di dalamnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bermohon di atas semua kekuasaan dan kekuatan yang Allah berikan kepada kita, agar kita dipersatukan kembali dalam sebuah jalan kemenangan dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma salimna wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin wa fi kulli makan wa zaman. Allahumma arham li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.